Kita mulai dulu aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Agar agenda kita lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya adalah kita awali dengan berdoa, kemudian nanti dipersiapkan catatan dan juga alat tulis yang akan kita gunakan. Untuk berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terakhir kita belajar tentang gerak melingkar ya, dimana kalau berbicara masalah gerak melingkar nanti nggak akan jauh beda dari yang namanya di situ ada kecepatan sudut, kemudian ada percepatan sudut, percepatan tangensial dan sentripetal dan segala macamnya. Oke. Nah, nanti dari gerak melingkar itu akhirnya kita akan mencari hubungan kedua roda itu seperti apa. Apakah dia itu dihubungkan menempel atau dia dihubungkan jadi satu pusat atau ditumpuk. Dulu kita bahasnya. Kira-kira dari materi gerak melingkar ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang nanya untuk mengukur pemahaman kalian mengenai gerak melingkar. Ihsan, ada Ihsan. Mana Ihsan? Masih apa yang kamu dapatkan dari gerak melingkar Ihsan? Banyak, Seth. Banyak. Oke. Ini deh, kalau misalkan roda itu sepusat, kira-kira apa yang sama? Hah? Kalau roda sepusat, roda yang ditumpuk kan, kita belajar roda yang ditumpuk itu. Yang sama itu apa? Kecepatan, linier atau sudut? Kecepatan sudut. Oke. Bahwa kalau misalkan dulu kita belajar masalah roda yang ditumpuk, itu yang sama adalah kecepatan sudut. Nah, tadi saya tanya tuh, hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier itu seperti apa? Bahwasannya kecepatan sudut itu didapatkan dari V yang dibagi dengan R. Karena kalau dulu kita belajar, V sama dengan omega kali R. Atau gampangannya itu viewer. Jadi kalau misalkan W-nya sama, maka nanti V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Nah, itu yang terakhir kita pelajari. Oke, hari ini insya Allah kita akan mengulas kembali semua soal-soal yang pernah saya berikan. Karena nanti gunanya untuk lebih paham dan lebih siap menghadapi ujian akhir semester. Jadi materi kita dari awal sampai akhir itu cuman dari bab 1 sampai bab 5, di mana bab 1 nanti akan ada hakikat fisika, lalu bab 2 nanti akan ada pengukuran dan besaran, bab 3 nanti akan ada gerak kinematika gerak lurus ya, kinematika gerak lurus, lalu nanti ada gerak parabola, yang terakhir ada gerak melingkar. Dari bab 1 dan bab 2 dari hakikat fisika dan besaran pengukuran fisika. Kita ke bab 2 aja. Ke bab 2 tugas pengukuran dan besaran. Kita cek. 385 esai. Silakan disiapkan itunya materinya, catatannya, alat tulisnya. Oke, Navindra, yang diapakan dulu Navin. Apa, Set? Jangka serongnya diapakan dulu hitungannya. Cari SO-nya dulu. Oke, SU. SU-nya kalau perhitungan sendiri jangka serong sama dengan SU diapain? Ditambah SN. Oke, SU-nya berapa kita cari? Ini SO-nya ini 1,8. Oke. Dari mana kita tahu? Di situ ya, Navin ya. Navin tadi. Nih. Ini adalah skala tepat sebelum 0 dari dari skala nonius, atau skala atas tepat sebelum 0 dari skala yang bawah. Itu 0,8. 1,8 senti.
Ingat satuannya, jangan cuma 1,8 aja, biar nggak bingung nanti. 1,8 cm. Satunya dari mana? Dari atas itu satu. Oke, SN-nya berapa SN-nya? Menurut pendapat kamu yang berhimpit mana? 0,6. 0,6. Mana coba? Coba saya cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Gitu ya. Yang berhimpit 6. 6. Ini kan 6 dulu nih, bawahnya nih, baru kita apakan? Diubah ke sentimeter. Senti. Belum. Dikali dengan skala terkecil ya, skala terkecil dari jangka soal berapa? Milimeter. Berapa? 0,6. Oke. Iya, dikali berapa dulu? Dikali berapa? Biar enak analisanya. Kan dapat 0,6 tuh. Oh ya, 1 per 10. Atau 0, atau 0, berapa ya? 1 per 10 itu berapa? 0,1. Nah iya, 0,1 milimeter atau hasilnya adalah 0,6. Jadi buat yang tadi belum ngerti gitu ya, skala non-Newton itu nilainya biar enak ya, biar step by step. 6, nilai kita yang berhimpit itu adalah 6. 6 dikali 0,1 mm dapat 0,6 mm. Baru dijumlahkan 0,6. Jadi dapat tuh 1,8 cm ditambah 0,6 mm. Kalian bebas mau tergantung di soal mintanya senti atau mili. Seandainya saya ubah ke mili, jadikan di situ 8 cm ke mili turun 1 ya, atau dikali 10. 18 mm ditambah 0,6 mm. Hasilnya adalah 18,6 mm. Oke, atau kalau mau ya 1,86. Oh ini salah, ini bukan gitu. Sorry. Oh iya benar. 18,6 mm. Kalau mau dijadikan senti baru ketemunya 1,86 cm. Tergantung dari soal yang ditanyakan. Bebas. Benar ya? Oke. Terus baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, karena cukup dari bab 1 itu yang nantinya menjadi penting untuk dipahami, notasi ilmiah, jangka sorong, mikrometer sekrup, dimensi, besaran pokok, dan besaran turunan. Oke. Ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Cukup? Kalau cukup, saya minta kesimpulannya untuk mikrometer sekrup. Itu mikrometer itu ada 2 ya. Saya minta kesimpulannya untuk apa yang belum saya tanya. Farel, ya, kesimpulan dari mikrometer sekrup apa Farel? Cara langkahnya? Edot. Oke, cara nyari mikrometer sekrup gimana kesimpulan kita hari ini? Skala utama ditambah skala non-Newton. Oke, skala utama tambah skala non-Newton. Dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu belajar. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Afwan.